Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita lanjut membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kisah Muhammad al-Insanul Kamil, kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was shalihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila ruh sayyidina Faqih Muqaddam Muhammadin alaihi syamsul fadl jilani wa usulihi ma ruhuhim wa ila ruh Nabi Muhammadin alaihi maliki wa usulihi wa qulaihi wa qala wa lahu wa min alaihi barakatuh wa abari asrar wa manfaati wa barakatuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin pertemuan terakhir kita bahas bagaimana Rasulullah memperhatikan penampilan beliau, kemudian kebersihan rumah dan masjid beliau. Kemarin kita sampaikan Rasulullah itu suka nyapu serambi rumah beliau. Jadi kalau kita di asrama, serambi asrama itu ibarat kata serambi rumah itu dibersihkan. Jadi Rasulullah nggak senang ada sesuatu yang kotor. Ada yang kotor langsung beliau bersihkan. Jadi pernah Siti Aisyah ditanya itu, wahai Siti Aisyah, apa yang dikerjakan Rasulullah di rumah? Siti Aisyah menjawab, ya Rasulullah di rumah itu seperti manusia biasa yang lain. Jahit baju sendiri, baju robek misalnya, dijahit sendiri. Kemudian kalau beliau gembala kambing, kalau beliau mau minum susu kambing, ya beliau perah sendiri. Padahal beliau itu banyak budaknya. Kalau di dalam sirah dicatat bahwa Rasulullah SAW selama beliau hidup, beliau itu sudah memerdekakan 63 budak. Satu budak berapa harganya? Ya intinya seandainya Rasulullah mau, dengan mudahnya beliau tinggal suruh bulan silahkan perah susu kambing saya mau minum susu kambing. Tapi Rasulullah nggak gitu, dia beliau perah sendiri. Makanya kadang ada di beberapa pesantren sebagai pelajaran aja. Jadi pengurus organisasi seenaknya nyuruh anggota ambilin air minum. Saya mau minum, ambilin air minum. Sekedar pengurus aja itu, bukan ustaz, pengurus organisasi. Orang yang disuruh, santri yang disuruh nggak mau, marah itu pengurusnya. Karena dimarahi oleh pengurusnya, santri ini gak terima. Terjadi keributan. Yang terjadi apa? Sama kiainya, pengurus yang sok-sokan ini dikeluarkan. Nah, akhlak seperti ini tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu selama beliau masih bisa kerjakan sendiri dan itu keperluan beliau, itu beliau kerjakan sendiri. Sendal beliau putus, beliau sol sendiri. Kecuali memang hal-hal yang tidak bisa beliau kerjakan sendirian, beliau bareng-bareng sama sahabat yang lain, dan itu pun beliau juga ikut. Makanya contohnya ketika pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan salah satunya adalah membangun Masjid Nabawi. Rasulullah sebagai seorang nabi, kalau beliau mau tinggal perintah, kayak pemerintah zaman sekarang. Hari ini ada kerja bakti, atau hari ini ada gotong royong, silahkan kerjakan ini. Dianya nggak ikut. Nah, Rasulullah ketika membangun Masjid Nabawi, beliau juga ikut, mangkat batunya, nyusun batunya dan seterusnya. Sama kayak ketika perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab. Ini materi tarbiyah, materi tarik kelas 4, siapkan untuk ujian.
Jadi perang Khandaq itu Rasulullah dengan para sahabat bikin parit dalam beberapa meter, dalamnya sekian meter, lebarnya sekian meter, bikin jurang. Kalau kita ada yang belum paham parit, bikin jurang. Jadi di sekeliling kota Madinah, di arah musuh itu Rasulullah sama para sahabat bikin parit dalam. Tujuannya apa? Tujuannya biar musuh tidak langsung bisa menyerang kota Madinah. Kenapa? Karena pasukan musuh itu julukannya Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya kelompok-kelompok. Jadi ketika perang Ahzab, umat Islam di Madinah itu dikepung oleh banyak suku Arab yang masih musyrik ya. Suku Quraisy datang dari Mekah. Orang-orang munafik ikut mereka. Kemudian orang Yahudi beberapa suku ikut mereka. Jadi seandainya mereka berhasil menembus pertahanan Madinah, umat Islam bisa habis ketika itu. Makanya Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam bikin parit di sekitar atau sekeliling kota Madinah biar musuh tidak langsung bisa tembus. Jadi kalau mereka mau menembus itu harus masuk ke parit dulu dan umat Islam itu bisa menyerang dari seberang gitu ya. Kalau mereka kudanya masuk dalam ya tinggal panah dari atas. Makanya perang Ahzab itu umat Islam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika Rasulullah dan para sahabat bikin parit, bikin Khandaq, Rasulullah itu juga ikut pegang kampak, pegang linggis segala macam. Bahkan pernah ketika hari kesekian para sahabat itu mau gali jurang tapi ketemu sama batu besar. Akhirnya sahabat-sahabat yang terkuat gitu ya, baik dari kalangan Muhajirin atau kalangan Ansor, pada datang semua pengen ngancurin batu besar itu. Karena kalau pengen ngedalamin lagi harus hancurin batu itu. Apa yang terjadi? Jadi sahabat itu nggak ada yang mampu, nggak ada yang kuat untuk menghancurkan batu besar itu. Akhirnya Rasulullah SAW datang, beliau ambil linggis dari sahabat-sahabat, kemudian beliau hancurkan dengan sekali pukul langsung lebur, langsung hancur, langsung luluh lantah hasilnya kan itu. Itu salah satu bentuk kekuatan fisik Rasulullah SAW. Sahabat terkuat pun nggak ada yang bisa seperti itu, tapi Rasulullah bisa. Jadi Rasulullah di perang Khandaq ketika menggali parit itu Rasulullah juga ikut menggali. Nah ketika beliau menggali parit itu beliau sambil bersyair. Anan Nabiyyu la kadzib. Pernah dengar kan? Anan Nabiyyu la kadzib. Ana ibnu Abdil Muttalib. Aku adalah nabi dan aku tidak bohong. Ana ibnu Abdil Muttalib, aku adalah putra atau cucu dari Abdul Muttalib. Nah, syairan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang memperbolehkan kita bersyairkan karena ada sekian kelompok yang bilang bersyair itu haram. Makanya Rasulullah pernah ada sabda Rasul mengatakan, lebih baik kerongkonganmu penuh dengan pasir daripada kamu bersyair. Ada hadis yang begitu. Dari hadis ini ada sekelompok orang yang mengatakan bersyair itu haram. Qasidah, pujian kepada Nabi itu haram. Padahal kalau kita lihat hadis lain banyak sebenarnya hadis yang memperbolehkan. Salah satunya hadis Rasul, beliau bersabda, inna minasy-syi'ri la hikmah. Di antara syair-syair itu ada yang hikmah. Apa hikmah? Ada kata-kata mutiara atau kebijaksanaan. Kan kadang ada. Kita bisa tambah semangat karena mendengarkan syair dan seterusnya. Kembali kepada yang tadi, jadi Rasulullah SAW di rumah beliau sering mengerjakan pekerjaan beliau sendiri. Jadi apa yang beliau bisa lakukan dan itu keperluan beliau sendiri, beliau lakukan. Kita lanjutkan sautuhu syarif, suara Rasulullah SAW. Bagaimana suara Nabi Muhammad SAW? Karena sautuhu sallallahu alaihi wasallam hasanan. Jadi suara Rasulullah itu indah, merdu. Wa qad akhbarana Anas an-dzalik faqala, jadi Anas bin Malik pernah cerita kepada kita tentang suara Nabi Muhammad. Beliau berkata, Anas bin Malik berkata, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sawti. Tidak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajahnya tampan dan suaranya merdu. Pasti semua nabi pasti tampan. Semua nabi suaranya pasti merdu. Gak ada nabi yang suaranya fals. Gak ada. Gak ada nabi yang suaranya kacau. Gak ada.
semuanya merdu. Disuruh baca ayat Quran atau kitab suci masing-masing atau suhu-suhu yang diturunkan, pasti merdu ketika disampaikan kepada umatnya. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan nabi yang paling merdu suaranya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian waqala Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib mengatakan, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil isya wat-tini waz-zaitun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat isya dan beliau membaca surat wat-tini waz-zaitun. Falam asma' sautan ahsana minhu. Kata Bara bin Azib, saya belum pernah mendengar suara yang lebih merdu daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Ya, kalau kita mendengarkan suara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dijamin enggak akan pernah kita temukan suara yang lebih merdu daripada suara beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berharap semoga kita diizinkan oleh Allah untuk mendengar suara indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di surga nanti. Wa qala Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam hasanan nagmah. Rasulullah itu hasanan nagmah. Nagam, apa nagam? Nagam itu semacam nada. Jadi Rasulullah itu nadanya indah, nadanya bagus. Wa kana fi sautihi sahdun kama taqulu Ma'bad. Was-sahdu bi fathi shad wal ha kal bahha wa bi an yakuna hadha saut. Jadi suaranya itu suara Rasulullah SAW tajam. Jadi kalau suara yang tajam gimana? Suara yang tajam itu kalau beliau ngomong, jadi apa namanya? Membekas gitu. Bukan pedas, bukan suaranya. Maksudnya suara beliau ketika beliau menyampaikan sesuatu itu membekas di hati orang yang mendengarkan. Jadi enggak beda kan ya, kan ada orang kalau apa namanya? Kalau ngomong gitu, ya kayak biasa aja gitu. Enggak membekas, tapi ada orang yang sekali ngomong langsung membekas. Nah, Rasulullah itu sekali ngomong langsung membekas. Sultan Nurul. Ya, intinya suara beliau membekas, tajam. Wa kana fi sautihi quwwah. Jadi suara beliau kuat. Bihaitsu yablughu ma la yablughu sautu ghairi. Jadi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mencapai apa yang tidak dicapai oleh suara orang lain. Jadi kayak kita ya masing-masing ini, kita teriak itu ada batas maksimal. Kita teriak misalnya paling banter aja itu paling berapa meter gitu ya. Nah, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam suara beliau lebih kuat, bisa lebih jauh jaraknya. Wa wasafahul Bara faqal, dan Bara bin Azib menceritakan tentang suara Rasul beliau berkata, khatobana hatta asma'al awatiqa fi hudurihinna. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para sahabat sampai perempuan-perempuan yang lagi dipingit di rumahnya sampai dengar. Jadi Rasulullah khutbah di Masjid Nabawi, tapi perempuan-perempuan atau sahabat-sahabat yang masih gadis yang dipingit di rumah masing-masing itu dengar. Saking kuatnya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Ummu Hani, kunna nasma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawfil lail indal Ka'bah. Ummu Hani mengatakan, kami mendengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah malam indal Ka'bah, di sisi Ka'bah, wa ana ala arishi, dan saya sedang berada di atas arish. Apa arish? Arish, ranjang atau tempat tidur. Jadi Ummu Hani ini di rumahnya, tapi beliau mendengar bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah ada di Masjidil Haram, ada di Ka'bah. Kita lanjut. Kamalu khalqil qalbil Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan penciptaan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan ya. Jadi hati itu adalah inti dari tubuh kita. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal darah, yang mana jika segumpal darah itu baik maka semuanya akan baik. Jika segumpal darah itu rusak maka semuanya akan rusak. Makanya di sini dibahas bagaimana kesempurnaan
hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna qalba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa khairul qulub. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik. Wa awsamuha, dan yang paling paling luas. Hati beliau paling luas. Wa aqwaha, dan paling kuat. Wa atqaha, paling bertakwa. Wa anqaha, paling bersih. Wa alyanuha, paling lembut. Hati Rasulullah paling lembut. Wa araqtuha, dan hati beliau paling halus. Wa huwal qalbul wa'i, dan hati beliau adalah hati yang al-wa'i, yang selalu sadar. Wal yaqdhan, dan terjaga. Jadi hati Rasulullah enggak pernah tertidur. Kalau kita pribadi, jangankan lagi tidur, lagi bangun aja, lagi baca Quran misalnya. Baca Quran kita, entah murojaah atau hafal baru atau kita tilawah biasa. Kadang sekedar mata melihat, mulut membaca, tapi hati kita itu mati. Artinya hati kita enggak on. Hati kita offline. Offline, gimana? Pesawat. Hati kita mode pesawat. Memang mulut kita dapat pahala, mata kita dapat pahala, tapi hati kita kadang mati, enggak jalan. Nah, Rasulullah itu enggak pernah hati beliau itu mati, selalu on. Al-fayyad bi anwaril iman wal Quran, selalu tercurah dengan cahaya keimanan dan Al-Quran. Fa khairul qulub qalbun syarif, maka hati terbaik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a fi musnad Ahmad wa ghairihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala innallaha ta'ala nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati hamba-hambanya, maka Allah mendapatkan bahwa hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati terbaik. Fastafahu li nafsihi, maka Allah memilih Nabi Muhammad untuknya. Wabta'athahu bi risalati, dan Allah mengutus Nabi Muhammad dengan risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad fawajada quluba ashabi khairu qulubil ibad. Kemudian Allah melihat kepada hati hamba-hambanya, dan Allah melihat bahwa hati para sahabat Nabi itu adalah hati yang terbaik di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain, gitu ya maksudnya. Jadi semua makhluk hati terbaik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat itu adalah hati yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Faja'alahum wuzara an-nabiyyin, maka Allah menjadikan mereka sebagai wuzara. Apa wuzara? Wazirun, wazirani, wuzara, menteri. Maka Allah menjadikan mereka para sahabatnya sebagai menteri-menteri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ad-dini, yang membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Maka apa yang menurut orang muslim baik, itu bagi Allah itu baik juga. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'. Apa yang menurut orang muslim itu tidak baik, maka itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dalam ilmu usul fikih atau ilmu fikih namanya istihsan. Udah nyampe kalian pelajaran istihsan. Kalau usul fikih udah belajar. Usul fikih. Ada materi usul fikih. Istihsan udah nyampe. Jadi dalil kalau kita ingin mengambil hukum di dalam Islam itu sumbernya apa aja? Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, salah satunya yang menjadi sumber adalah istihsan. Madhab Hanafi mengatakan istihsan ini bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai sumber hukum. Apa itu istihsan? Istihsan itu adalah bagaimana menurut orang muslim. Contohnya nih ya, ada hewan yang nggak ada di dalam Al-Quran, nggak disebutin, dalam hadis nggak disebutin, dalam ijma nggak ada, qiyas juga nggak ada, tapi hewan ini dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Bagaimana hukum hewan itu? Padahal nggak ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Menurut mazhab Hanafi, kalau menurut masyarakat situ binatang ini baik, ya berarti baik menurut Allah. Kalau menurut masyarakat tertentu binatang ini tidak baik, maka menurut Allah juga tidak baik. Itu namanya istihsan. Istihsan itu bagaimana menurut umat Islam. Kalau menurut umat Islam baik, maka itu boleh. Kalau nggak baik berarti nggak boleh.
Tapi itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i istihsan bukan dalil. Dalam mazhab Syafi'i yang boleh dijadikan sumber dalil cuma 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Intinya dari hadis ini apa? Bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik hatinya, dan para sahabat adalah orang-orang yang juga hatinya baik daripada kita, mungkin ya, dibandingkan kita hati para sahabat tentunya lebih baik. Wa kama anna qalbahu syarif sallallahu alaihi wasallam huwa azkal qulub wa aqharuha faqad syaqqa sadrahu syarif mundu sigharihi wastakhraja min qalbihi hawda syaitan. Ini meskipun hati beliau adalah hati yang paling bersih, mungkin semua di antara semua masing-masing kita udah pernah dengar kisah bagaimana Rasulullah dada beliau dibelah ketika beliau masih kecil, kemudian diambil, dicuci di wadah emas menggunakan air zam-zam, kemudian dimasukin lagi, dijahit lagi dada Rasulullah SAW oleh 2 malaikat. Siapa malaikat itu? Nanti di sini disebutin. Tapi intinya sekalipun hati beliau bersih, pernah di masa kecil beliau diambil hatinya, dibersihkan oleh para malaikat dan ditaruh lagi. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan jatah setan dari hati Rasulullah. Maksudnya jatah setan itu apa? Maksudnya jatah setan itu adalah jatah kasih sayang Rasulullah untuk setan. Kenapa? Karena Rasulullah di dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu rahmat untuk seluruh alam manusia dapat rahmatnya Rasulullah SAW. Alam malaikat dapat rahmatnya Rasulullah SAW. Alam jin dapat rahmat Rasulullah SAW. Nah, para malaikat mengeluarkan jatah setan dari hati Rasulullah SAW agar tidak ada rasa kasih sayang dari Rasulullah untuk setan. Itu penafsiran para ulama. Jadi maksudnya Rasulullah masih adalah sebagai rahmat untuk semua makhluk kecuali untuk setan. Kama rawa Muslim wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yalhamu al-ilman fa'aqadahu fasara'ahu fasyaqqa an qalbihi fastakhrajal qalba fastakhraja minhu alaqah. Jadi Anas bin Malik bercerita bahwa Nabi pernah cerita, Nabi Muhammad sendiri yang cerita ketika beliau masih kecil, beliau masih berada di rumah Halimatus Sa'diyah, beliau main sama saudara-saudara sesusuannya dengan warga anak-anak seumuran beliau di kampung. Kalau kita ingat-ingat Rasulullah di rumah Siti Halimah itu umur berapa? Rasulullah sampai umur berapa di rumah Siti Halimah? Siti Aminah wafat ketika Rasulullah umur berapa? 6. Jadi masih kecil, artinya masih kecil. Main di belakang rumah Siti Halimah dengan anak-anak kecil, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ada riwayat kalau di sini disebutin 1 malaikat, ada lain di sini nanti ada 2 malaikat. Kemudian dibaringin di atas batu, Rasulullah dibaringin di atas batu, diterlentangi, kemudian dibelah dada beliau, diambil hati beliau dan dicuci. Faqala Jibril berkata, "Hadza haqqu syaitani minka." Ini adalah jatah setan darimu wahai Rasulullah. Tsumma ghasalahu bil-wudu'i fi tasdin min dhahab, menggunakan wadah emas bima Zamzam dengan air Zamzam. Tsumma la'amahu, kemudian ditaruh lagi, tsumma adahu fi makani, simpan di tempatnya. Wajah al-ilman yas'auna ila ummi. Anak-anak kecil itu panik melihat Nabi Muhammad kecil ketika itu digituin sama malaikat, kan baru lihat malaikat seperti itu gimana, pasti kaget. Anak kecil lagi dibalik, dibelah dadanya, diambil hatinya, kan ngeri banget kalau kita lihat itu. Kita seumuran ini kalau lihat orang hatinya diambil, diangkat, gimana? Kita gak kebayang. Anak-anak kecil itu juga kaget. Mereka datang kepada Halimatus Sa'diyah, yakni diri yaitu Murdi'ati, benar Halimah Sa'diyah, faqalu inna Muhammadan qad qutil. Jadi anak-anak kecil ini panik, bilang kepada Halimatus Sa'diyah apa? Muhammad ini kan masih belum jadi nabi, jadi inna Muhammadan qad qutil. Muhammad dibunuh. Iyalah. Secara akal mereka tuh logis. Hatinya dikeluarin masa masih hidup gitu kan? Pasti mati. Inna Muhammadan qad qutil. Muhammad sudah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqimul laun, ay taghayyara. Akhirnya tiba-tiba Nabi Muhammad datang lagi. Tapi muka beliau berubah, jadi kayak pucat atau apa gitu. Dia bekas dibedah nih, bekas dibedah. Nabi Muhammad masih kecil. Qala Anas berkata bahwa kuntu ara athara dzalikal mihyat fi sadri. Dan saya melihat sendiri bekas jahitan di dada beliau. Siapa yang jahit? Malaikat.
yang ngebedah dada malaikat. Dan itu masih ada bekasnya, nggak cuma Anas sebenarnya yang cerita. Siti Aisyah juga pernah cerita bahwa beliau melihat ada bekas jahitan di dada beliau. Itu jahitan apa? Jahitan bekas beliau dibelah dadanya kecil-kecil, diambil hatinya, dibersihkan, masukin lagi jahitan. Kenapa harus ada jahitan? Kok nggak langsung seperti biasa, namanya malaikat kan, kok harus ada jahitan? Ya itu adalah hikmah dan sebagai bukti. Kadang gitu, kadang manusia itu perlu bukti. Sama kayak tanda kenabian. Kenapa harus ada tanda kenabian di sini? Karena pasti ada orang yang percaya tuh buktinya ada tanda kenabian. Daging nonjol itu namanya. Sebagai bukti dan juga sebagai pelajaran untuk dokter-dokter yang akan datang harus dijahit. Jadi ini salah satu kisah Nabi Muhammad dan beliau dibelah. Sebetulnya kalau para ulama simpulkan, ternyata Rasulullah SAW dibelah dadanya itu terjadi 4 kali. Selama beliau hidup 4 kali. Yang pertama ini, kemudian pernah ketika sebelum menerima wahyu di Gua Hira dibelah juga. Ketika Isra Mi'raj beliau dibelah lagi 4 kali. Ini yang pertama. Wa hadha syaqqu li sadri syarif qad hasala lahu awwala marrah wa huwa saghir sin indah limah. Jadi pembelahan dada ini terjadi yang pertama kali, dan ketika itu beliau masih kecil, masih bersama Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah setelah kejadian ini beliau juga panik. Ini anak orang, bukan anak kandung saya, anak orang Mekah gitu, anaknya Aminah. Beliau pikir ini terjadi begini begitu, saya khawatir terjadi apa-apa. Mending saya balikin. Akhirnya ya udah. Setelah kejadian itu nggak lama langsung beliau dengan suami beliau datang lagi ke Mekah, pengen ngebalikin Nabi Muhammad dengan berat hati. Yang disampaikan oleh Halimah, kalau di dalam sirah disebutkan Halimah ini ketika melepas Nabi Muhammad dengan berat hati, beliau bilang, saya mengembalikan Muhammad ini bukan karena saya tidak sayang atau tidak apa. Saya menganggap Muhammad sebagai anak saya. Cuma saya khawatir terjadi apa-apa karena terjadi kejadian begini. Saya kembalikan kepada Siti Halimah. Dan sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, Siti Halimah masih hidup, dan dalam sejarah disebutkan bahwa Siti Halimah termasuk sahabat yang beruntung masuk Islam. Setelah Rasulullah diangkat jadi Nabi, Halimatus Sa'diyah termasuk yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang dari sejak kecil, dari sejak Siti Halimah bersama Rasulullah masih bayi, hal-hal aneh sudah sering terjadi kepada Siti Halimah. Ya begitu. Salah satunya unta gitu kan ya. Unta yang awalnya ketika mereka kan kalau di Mekah dulu memang jadi adat, hampir semua bayi pasti punya ibu susuan. Jadi ada perempuan-perempuan yang profesinya memang jadi ibu susuan bayi-bayi yang lain gitu. Jadi termasuk Halimah ini. Termasuk Halimah dengan perempuan-perempuan yang lain datang keliling kota Mekah nyari bayi yang berlahir untuk dijadikan anak susuan, dan itu digaji sekian misalnya. Jadi Halimah Sa'diyah ketika pergi menggunakan onta yang onta yang sudah tua, yang udah jalannya udah goyang-goyang. Jadi kalau lagi jalan sama rombongan, pasti Halimah Sa'diyah paling belakang. Ontanya masih capek, udah tua ontanya soalnya. Tapi apa? Ketika beliau sudah mendapatkan Nabi Muhammad yang masih bayi, beliau bawa onta ini udah kayak lomba lari, paling cepat. Jadi apa? Ketika beliau dengan rombongan yang lain berangkat, beliau paling depan, malah teman-temannya yang ketinggalan. Halimah dulu bareng-bareng. Padahal ontanya kuat, cuma ya karena onta itu membawa Nabi Muhammad yang masih kecil, itulah keberkahan salah satunya. Kemudian yang kedua, ketika itu Siti Halimah sendiri yang cerita. Ketika Siti Halimah berangkat ke Mekah, keliling kota Mekah mencari anak susuan, kampung beliau itu kekeringan, paceklik, gak tumbuh, tanaman gak tumbuh. Rasulullah datang ke kampung beliau, Bani Sa'ad. Beliau dijuluki As-Sa'diyah kan dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad langsung subur. Beliau punya kambing, udah gak bisa diperah susunya itu, udah kering, gak ada susunya, diperah gak bisa. Nabi Muhammad datang seketika langsung gelembung, langsung mumer, langsung iya, diperah itu habis-habis. Dia itulah keberkahan Nabi Muhammad SAW. Salah sekian dari sekian banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan masih kecil pun Nabi Muhammad sudah ditutupkan kepadanya. Makanya ketika Rasulullah diutus jadi Nabi,
Halimah Sa'diyah ini percaya. Dan pernah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, pernah Siti Halimah berkunjung ke Madinah, ingin berjumpa dengan putra beliau, dengan anak siswa beliau yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk balas jasa Rasulullah kepada Siti Halimah ketika itu jadi apa? Ya Rasulullah pakai sorban ketika itu, sorban beliau dilepas, dijadiin tikar, jadiin tikar untuk ibu siswa beliau. Kemudian dibawain kambing sekian puluh. Itu jadi Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pernah melupakan jasa dan kebaikan orang lain. Ini akhlak yang perlu kita tiru. Sekecil apapun jasa orang lain kepada kita, jangan pernah kita lupakan. Kalau bisa kita balas dengan berbuat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan insyaallah semoga Allah memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa melanjutkan untuk selalu belajar dan memperbanyak ilmu kita tentang Rasulullah SAW. Dan tidak lupa di akhir ini kita tutup dengan doa semoga yang sakit disembuhkan, penyakit apapun yang diderita oleh kita atau keluarga besar kita, baik penyakit fisik ataupun penyakit yang lainnya, kita doakan semoga Allah angkat semuanya, diberikan sehat walafiat, diberikan banyak umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bermohon kepada Allah semoga dosa-dosa kita semuanya diampuni, baik dosa kecil, dosa besar yang lalu ataupun yang akan datang, semoga semuanya diampuni, dan hajat-hajat kita, baik hajat dunia, hajat akhirat, dan semuanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan kita semoga Allah kabulkan, dan kita bermohon kepada